Kalau kita salah mengambil keputusan bisa dibawakan parang itu. Setelah masalah batas, kemudian masalah apa lagi? Keluhannya biasanya dari Jawa ke daerah gambut biasanya sakit. Ya, jadi kalau orang sakit kita arahkan. Makanya itu tujuannya KUPT ditaruhkan sebelum penempatan itu kan memang fasilitasnya harus dianggap lengkap atau aman ketika transmigran masuk. Kebetulan kalau ada yang sakit itu ada difasilitasi pustu dan rujukan. Kalau masih bisa ditangani di lokasi, ditangani di lokasi. Kalau memang nggak bisa ditangani di lokasi, kita rujuk. Jadi dari pustu, puskesmas membantu dirujuk ke puskesmas. Ke puskesmas habis itu kalau nggak mampu bawa ke rumah sakit, dan itu pun yang biayai tetap dinas transmigrasi ya. Kemudian kita ke tahun kedua di pemantapan. Apakah ada pelatihan atau ada pengarahan apa? Ya banyak sekali kalau pelatihan-pelatihan itu dari kementerian pun biasa mengadakan pertemuan yang berhubungan pertanian, bahkan itu nanti pembentukan lembaga-lembaga lainnya itu ya, karena itu untuk mendongkrak atau untuk program-program berikutnya, karena pemerintahan kalau tidak ada lembaga atau organisasi kita tidak bisa menyalurkan dana yang mau dibantukan, harus jelas dulu. Jadi kelembagaan dibentuk. Yang pertama yang dibentuk biasanya RT, habis itu Gapoktan, kelompok tani. Gapoktan itu gabungan kelompok tani. Jadi ada Gapoktan, ada kelompok tani. Jadi Gapoktan itu menaungi beberapa kelompok tani. Itu yang perlu dibentuk. Habis itu selanjutnya PKK-nya, terus koperasinya itu ya. Nah itu gimana dengan anak-anak ya? Biasanya kan ada anak kecil putus sekolah gitu. KUPT itu gimana mengarahkannya? Apakah di situ ada sekolahan atau kemana harus bersekolah? Kalau sekolahan itu memang seharusnya harus ada, tapi kebetulan di SP3 memang sudah ada. Jadi sudah disiapkan kalau untuk SD-nya, karena Dinas Trans memfasilitasi untuk pendidikan hanya sebatas SD saja ya. Jadi SMP-nya biasanya di luar. Fasilitas SD itu sendiri apa sudah ada gurunya atau belum emang? Rekrutan gurunya dari yang diprioritaskan dari warga transmigran yang memang kapasitasnya dia memumpuni untuk jadi guru atau yang S1. Setelah pemantapan, pengembangan, berarti ayah pengembangan masih bertugas di situ? Pengembangan saya masih tugas di situ ya. Apa yang dilakukan di situ? Pengembangan ya termasuk kayak diadakan pelatihan-pelatihan itu, terus hasil panen juga itu diarahkan kemana, solusinya gimana, kendalanya apa untuk petani, saya bisa mengarahkan. Jadi tahun ketiga di pengembangan, jadi ayah tadi selama 3 tahun ya? Iya. Nah 3 tahun udah selesai, ayah mengundurkan diri. Karena apa pada waktu itu ya mengundurkan diri? Jadi namanya kepala unit pemukiman transmigrasi itu kan memang berat. Maksudnya berat itu ya tergantung kita menyikapi aja. Tergantung kita menyikapi itu dari sisi lain, dari warga juga ada, dari sisi lain atas juga ada. Makanya kayak statusnya kan di tengah-tengah KUPT itu. Ibarat dari bawah itu disundul, dari atas ditekan. Jadi ya itu beratnya di situ. Di lain yang nggak perlu saya sebutkan memang, makanya prinsip saya seperti itu. Saya itu kalau prinsipnya itu kalau oke saya jalani dan saya hadapi, ada yang di depan itu ya. Yang saya kerjakan saya hadapi, kalau nanti berikutnya ada kendala apa ya kita jalani, nanti mampu apa enggak. Kalau seandainya kita enggak mampu dari segi negatifnya, ya itu tadi saya menyimpulkan bahwa itu wah bahaya, seandainya kan saya nanti malah ke arus kan, ke bawah arus, mendingan saya harus punya solusi, saya harus seperti ini. Akhirnya yaitu selama 3 tahun saya mengabdi ya, terima kasih untuk pemerintah saya karena banyak ilmu juga di pengetahuan di situ ya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau untuk kesan pesannya ya ada juga untuk warga-warga transmigran, memang tujuannya yang asal mulanya dari orang Jawa transmigrasi adalah untuk memperbaiki terutama ekonomi. Ya harus itu disyukuri dan dikembangkan. Dan yang paling berkesan buat ayah apa ya? Yang paling berkesan untuk saya selama jadi KUPT memang
sebenarnya awal-awal itu kan ada yang bahasanya clear dan clean. Jadi clear dan clean itu harus memang benar-benar fit. Jadi lahannya itu harus yang bersih dari kayak sengketa itu ya, aman-aman dari itu. Tapi ketika kejadian yang kayak persengketaan antara lokal ya jadi masalah. Bahkan kalau ada kekeliruan ngomong pun itu harus hati-hati. Ada juga karena di sini itu kan sukunya kan macam-macam. Yang perlu hati-hati, kita harus bisa mengarahkan ketika ada sengketa-sengketa lahan. Itu gimana kita mengambil solusinya biar dia tidak marah-marah. Kalau kita salah mengambil keputusan bisa dibawakan parang itu. Namanya daerah-daerah seperti ini ya, namanya dekat dengan kota itu tidak luput dari itu ya. Tanahnya sengketa itu ya ada aja ya. Tapi bisa diselesaikan. Tetap Dinas Transmigrasi masih bertanggung jawab sepenuhnya ya. Jadi untuk warga Transmigran kalau ada persengketaan tanah dan lain sebagainya bisa melapor ke Dinas Transmigrasi. Ya, itu tadi pengalaman ayah selama menjadi kepala UPT selama 3 tahun di UPT Tanjung Puka SP3, mulai dari bangunan yang ada di UPT Tanjung Puka SP3, dari rumahnya, dari fasilitas umum di balai desa, pustu, masjid, sekolahan juga. Dan kemudian di penyambutan para warga transmigran, adaptasi lingkungan mereka di lokasi seperti apa, bagaimana kepala UPT membantu mereka untuk beradaptasi, dibentuk organisasi seperti RT, kelompok tani, dan sekolahnya juga, dan guru-gurunya juga ternyata juga dari warga transmigrasi yang baru datang. Kemudian dilakukan pengembangan seperti ada pelatihan dan bantuan-bantuan yang lain ya, pengarahan untuk bisa bertahan hidup di lokasi transmigrasi sehingga bisa memperbaiki perekonomian dari warga transmigrasi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kasih like jika teman-teman suka pada video ini dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.